so how's it going everyone? Happy Friday buat yang ada di Amerika dan Happy Saturday buat um, Daisy yang ada di Australia. It's been quite a while since our last fellowship, udah kira-kira sebulan. I would like to apologize for my absence. Beberapa bulan terakhir ini adalah masa-masa yang lumayan sulit buat saya. Ada beberapa musibah yang terjadi berbarengan sehingga membuat jadwal saya tuh rada-rada kacau, and it's really hard for me to navigate. But it's time to get back to work, right? So sebelum kita masuk ke main course malam hari ini, How buat is yang your work? my work, yeah, I'm gonna tell you the story tonight. I'm gonna share about Okay, my good. work. Okay. Tapi ya, kalau yang kerja di FNB bilang main course hidangan malam hari ini adalah firman Tuhan. Saya mau bagikan dulu beberapa ayat pembukanya. This is your appetizer kalau Ci Sherly bilang. Appetizernya kita mau baca dari 3 ayat. Pertama dari Galatia, lalu dari Kejadian dan juga dari 1 Raja-Raja. Oke, kita mau buka. Kalau saudara bisa lihat di screen, saudara mau baca di screen boleh. Kalau misalnya mau buka sendiri di Alkitab saudara boleh. Oke, di Galatia 6 ayat 9. Mari kita buka. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu." Katakan jemu-jemu. Berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai dan kita tidak akan menjadi lemah. Mari katakan sama-sama saya, lemah. Lemah. Ya. Lalu dari Kuat Kejadian, dong. ya. Lalu Kejadian 25, 29 sampai 30. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, datanglah Esau dengan lelah, katakan lelah, dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ya, lalu dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang kelima sampai ke-8, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wah, luar biasa sekali, saya jadi lapar nih, saya belum makan. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, agar kiranya Tuhan boleh membangunkan iman kami yang selama ini mulai terlelap Tuhan, dan kiranya Tuhan memberikan pada kami kesegaran dan juga semangat yang baru, supaya kami yang letih, lesu, dan beban berat malam hari ini menerima urapan Tuhan yang baru. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima hidangan firman Tuhan, yang makanan rohani yang Tuhan sudah sediakan buat kami malam hari ini, supaya mempersiapkan kami untuk bisa menghadapi hari depan yang ada di hadapan kami. Lord, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Saudara, saya percaya malam hari ini Tuhan ingin berbicara kepada tiap kita, terutama bagi kita yang letih lesu dan berbeban berat, atau merasa bahwa saudara rasanya mungkin mau menyerah dari janji-janji Tuhan hari-hari ini. So if you're weary, mungkin saudara di sini ada yang merasa capek gitu ya. Mungkin saudara capek menunggu jawaban Tuhan. Mungkin saudara capek menantikan kesembuhan. Mungkin saudara capek sama permasalahan saudara. I know that some of you are. I know I am.
I'm feeling weary right now. I'm feeling tired. Tapi malam hari ini semoga firman Tuhan bisa memberikan kelegaan buat saudara. I know that I need this word tonight, so I'm very excited to receive it, and I hope you are too. Oke, firman Tuhan malam hari ini saya pernah bagikan 1 tahun yang lalu di English service. Saya nggak tahu waktu itu ada Sis Desi atau enggak, saya lupa. Cuman waktu itu karena dalam bahasa Inggris banyak dari kita yang nggak hadir. Semoga malam hari ini kita bisa menerima rema yang baru dari firman Tuhan yang saya pernah bagikan saat itu. Dan hari ini genap 1 tahun, at this exact time, at this exact moment, Tuhan ingatkan saya kembali apa yang saya pernah sharingkan, dan Tuhan pakai firman yang sama untuk menolong saya melalui masa-masa sulit saya ini. Nah, ada 2 ayat yang ini saya mau bagikan malam hari ini. Yang satu ayatnya pendek aja dari Perjanjian Baru. Lalu yang satu lagi ayatnya lumayan agak panjang. Nanti saya minta tolong ada yang volunteer, mungkin dibagi 2 gitu ya supaya gantian. Oke, yang pertama kita mau baca dari kitab Ibrani 10. Kitab Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Ini kalau saudara baca di sini, kalimat ini bukan sebuah ajakan, bukan nasihat, melainkan sebuah perintah. Firman Tuhan berkata, kamu memerlukan ketekunan. You need perseverance. Jadi mari saudara, malam hari ini kita dengan setelah membaca ini, kita sama-sama mau menjadikan ini dasar untuk kita nanti belajar lebih lanjut. Oke, mari saudara katakan sama-sama saya, ketekunan. Amin. Berarti ada kemungkinan di mana kita itu memulai pekerjaan Tuhan atau melakukan sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan, tapi nggak selesai. Atau mungkin menyelesaikannya dengan daging gitu. Jadi akibatnya kita nggak bisa menerima penuh apa yang Tuhan sebenarnya mau kasih ke kita. Nah, Tuhan bilang kita mesti persevere, kita mesti bertekun. Sehingga ketika kita melaksanakan kehendak Tuhan, kita boleh menerima janji-janji Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Oke? Nah, sekarang mari kita baca di ayat yang kedua. Ini ayatnya agak panjang, jadi saya minta tolong 2 orang bacakan. Dari kitab Yosua 6. Kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 14. Yosua 6 ayat 1 sampai 14. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu oleh karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengitari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang pada imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ayat 8, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam.
yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikuti tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarinya ya, sekali saja. Mengedarinya ya, oke. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedangkan orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Oke, nah, tadi kita baca dari ayat 1 sampai 14. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara pernah ada yang tahu nggak quiz namanya Who Wants to be a Millionaire? Ada yang tahu ya? Ya, di dalam quiz tersebut itu kalau playernya ada yang stuck atau mungkin dia ragu sama jawaban dia atau bingung, dia bisa punya beberapa pilihan biasanya. Nah, kalau di quiz itu namanya lifeline. Jadi untuk bantu dia untuk bisa kasih mendapatkan clue gitu atau jawaban yang benar sehingga dia bisa menang gitu. Nah, pilihannya bisa call friend ya, kita bisa telepon teman kita atau misalnya saudara kita di rumah. Kita bisa minta clue. Lalu kita bisa tanya audiens juga, jadi yang ada di studio itu kita bisa tanyakan kira-kira pendapat mereka apa gitu. Nah, moral dari cerita saya ini adalah the Bible, our fellowship, our online sermon, online services, they can be like that lifeline for us. Jadi ketika kita stuck and we need guidance, kita bisa belajar dari apa yang orang lain pernah hadapi sebelumnya sehingga kita bisa go do it, kita bisa lakukan itu gitu. Nah, malam hari ini kita mau belajar dari salah satu karakter Alkitab favorit saya, yaitu Yosua ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini kita tahu bahwa dia pergi ke Yeriko setelah dia mengembara selama berapa tahun? 40 tahun di padang belantara. Ya, dia memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian ini melambangkan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Yeriko ini bukan kota yang besar. Mungkin kalau kita jalan kaki gitu ya, dari ujung ke ujung, ya jaraknya sekitar 1 jam lah kita jalan kaki. Nah, tapi apa yang menarik dari kota ini adalah temboknya yang menjulang tinggi. Ya, temboknya raksasa. Dan tembok ini mereka bangun karena mereka takut. Takut sama siapa? Mereka takut sama bangsa Israel karena mereka tahu siapa yang menjadi backing bangsa Israel ini. Nah, tadi di ayat yang pertama dikatakan bahwa Yeriko telah menutup pintu gerbangnya dan tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk. Mereka ini lagi lockdown, saudara. Nah, tembok tersebut adalah benteng pertahanan mereka terhadap bangsa Israel. Dan hampir gak mungkin untuk bisa ditembus. Tetapi Tuhan memberikan beberapa tips sama Yosua. Tadi kita baca di ayat yang kedua. Dikatakan, ketahuilah Yosua bahwa aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko ini beserta raja-rajanya dan pahlawan-pahlawannya. Nah, saudara, kalau saudara baca firman Tuhan ini dalam bahasa Inggris, Tuhan itu actually berbicara dengan kalimat lampau. If you read this verse, God is actually speak in past tense. Kalau di bahasa Inggris itu bisa kelihatan ini majas lampau atau majas sekarang atau majas masa depan gitu ya. So
He said to him that he have delivered, ini kata lampau, Jericho into his hands. This is why I love reading the Bible in English, because I am able to get the sense of time. And here God is telling Joshua of a battle that he haven't even fought yet. And only God can do that. Kita mau lihat di 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. So, I want you to know today that God speaks in past tense about the battle that you are currently fighting. Saya mau saudara tahu bahwa buat Tuhan, pergumulan yang kita sedang hadapi sekarang itu sebenarnya udah selesai. Right? Isn't that amazing? That this is heavenly's perspective on whatever that you're facing right now. Kita kadang-kadang mesti ganti kacamata kita dengan kacamata surgawi supaya kita bisa melihat permasalahan itu dari sudut pandang Tuhan. Nah, walaupun sebagai manusia memang seringkali kita menyerah duluan gitu ya. Dan saya belajar ada beberapa hal yang membuat kita itu menyerah. Ada 2 hal yang saya mau bagikan malam hari ini. Yang pertama, kenapa kita menyerah? Kita menyerah karena kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Right? There's something blocking our way. Lalu yang kedua, kita menyerah karena tidak ada progres. Ini adalah 2 hal utama yang biasanya menjadi penyebab kenapa kita menyerah gitu ya. Nah, yang pertama, karena pandangan kita itu terhalang. Nah, Tuhan berkata tadi, "See, I have delivered Jericho into your hands." Aku telah menyerahkan Jericho ke dalam tanganmu. Nah, sekarang saudara bayangin, kalau misalnya saudara ini Yosua gitu ya. Nah, Tuhan bilang, kalau Tuhan tuh udah kasih ke tangan kita Jericho. Tetapi ketika saudara melihat kenyataannya, baca lagi ayat pertama, dikatakan gerbangnya tertutup rapat. Jadi Tuhan ngomong sama Yosua, nih saya udah kasih. Tetapi yang Yosua lihat kenyataannya berbeda. Kenyataannya dia melihat sebuah kota yang tertutup rapat-rapat. Mereka lagi lockdown. Dan lockdownnya bukan karena COVID, tetapi karena takut sama bangsa Israel. So it doesn't make sense to him. Lalu bagaimana kira-kira respon saudara ketika apa yang Tuhan bilang itu nggak sesuai sama kenyataan yang saudara lihat? Ketika apa yang saudara alami itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan melalui doa saudara. Ketika apa yang Tuhan bilang dalam janji-janjinya nggak sesuai dengan apa yang saudara dapatkan. Isn't that a good question? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang tadi saya catat buat saudara, bahwa semakin besar permasalahan saudara, semakin besar juga kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Sekali lagi saya katakan, semakin besar permasalahan kita, maka semakin besar juga kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. You think about it. The reason why the gates were locked, the reason why the wall were high is because the enemy was intimidated. So the bigger God's plan for you, the more challenges you're facing, the longer you have to persevere, the more attacks you're going to receive. Semakin besar rencana Tuhan buat hidup saudara, maka permasalahan saudara itu akan semakin sulit. Maka kita akan menunggu semakin lama. Tetapi saudara, semakin besar juga kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Dan ketika Tuhan punya rencana yang dahsyat buat kita, seringkali musuh kita itu nggak suka. Dan dia akan berusaha sebisa mungkin supaya kita itu nggak akan pernah menerima janji-janji Tuhan itu. Ya, saudara, saya nggak tahu saudara sadar atau enggak, tapi hari-hari ini
hari dunia itu semakin jahat, semakin gelap. I don't know, you look all around you, the evidence is all around you. Kita lihat ada peperangan, kita lihat pandemi, kita lihat ini COVID belum selesai, ada lagi monkeypox. Kita baru declare emergency di Amerika bahwa ini adalah national emergency. Terus ada aja lah masalah kriminal, masalah politik, lalu ini sebentar lagi ada isu-isu perang tentang antara China dan juga Taiwan dan juga Amerika. It's just so messy right now. Dan kita sudah bisa merasakan, kalau saudara peka, saudara bisa melihat bahwa akhir zaman ini semakin dekat. Dan spirit dari antikris itu sudah semakin kuat gitu ya. Jadi kita ini kebanyakan rasanya itu apa ya, kayak kita tuh dikasih veil gitu, dikasih penutup. Jadi sehingga kita, walaupun kita bisa melihat, kita itu susah untuk melihat situasi yang sebenarnya. Dan kita lebih sering capek, kita lebih sering lelah, kita kadang-kadang berpikir satu hal itu nggak bisa dengan jernih gitu. Karena memang ada spirit dari Antichrist yang semakin hari semakin kuat menjelang kita mendekati akhir zaman. Lalu yang kedua kita tadi dikatakan kita menyerah karena kita tidak melihat progres, saudara. Yang beberapa saat yang lalu saya pernah lihat wawancara nih di TV, ada seorang atlet terkenal ya, dia sudah banyak juga memenangkan pertandingan. Nah, yang interview ini dia memuji, lalu dia bangga-banggakan atlet tersebut. Nah, tetapi di tengah-tengah interview, di tengah-tengah jawab itu tiba-tiba si atlet ini kok kelihatannya agak sedikit marah gitu. Terus dia bilang sama reporter itu gini, memang gampang ya kalian memuji prestasi saya, tetapi kalian gak pernah sekalipun menanyakan atau membicarakan tentang proses yang saya mesti jalani untuk bisa sampai di sini. Bayangkan puluhan ribu jam yang saya tuh harus jalani setiap hari. Latihan tengah malam ketika semua orang tidur pulas. Keringat dan darah yang saya kuras supaya saya itu bisa sampai di sini. You have no idea. Well, maybe kalau kita wawancara Joshua hari ini justru kita puji-puji, dia juga bakal marah kali ya. Saya nggak tahu deh. Tapi mungkin dia bakal bilang something like, I don't know, 40 years, 40 tahun. Saya udah harus mengembara di padang gurun. Udah panas gitu kan, kering, haus, saya lapar, udah gitu nggak ada ojek. Bercanda ya. Ya emang zaman dulu nggak ada ojek. Terus udahannya ketika saya udah sampai pun di tanah itu, Tuhan masih suruh saya tunggu 7 hari lagi. Dan nggak sampai di situ aja, Tuhan suruh saya keliling-keliling nggak jelas. So are you kidding me? Mungkin kalau saudara dari Joshua juga saudara akan marah seperti itu gitu. I'm a little bit exaggerating, but maybe something like that. Jadi saya berpikir begini, kalau memang tujuan Tuhan itu buat memotivasi si Joshua sama bangsa Israel, mestinya kan Tuhan ya at least runtuhin lah beberapa batu bata ketika mereka at least keliling satu lap gitu. Nah, ini kan ada 7 hari ya, 7 kali keliling. Kalau mau hitung matematikanya berarti 1/7 dari tembok itu mestinya runtuh tiap hari ketika mereka selesai keliling satu putaran. Ya kan? Ya kayak misalnya kita main Tetris gitu. Satu bata turun terus flip, sebagian temboknya hilang gitu kan. Jadi mereka ngelihat progres dan mereka jadi rasanya termotivasi untuk jalan terus karena mereka tahu mereka ada di jalan yang benar. Nah, tetapi kalau kita baca ceritanya di sini, selama 7 hari itu nggak ada satu kerikil pun yang runtuh. Nah, ini makanya saya tuh nggak suka workout, saudara, karena saya tuh mau lihat hasilnya segera gitu. Saya nggak sabaran. Ya, alangkah senangnya kalau saya lagi latihan tangan, terus tiba-tiba ototnya langsung jadi gitu kan. Maka saya akan latihan tiap hari, saudara. Jadi, apakah kita akan tetap berjalan? Bahkan ketika kita itu kelihatannya nggak ada progres. Ketika rasanya semua yang kita lakuin itu sia-sia, percuma, dan nggak ada hasilnya gitu.
Ya, ini adalah pertanyaan iman untuk kita semua, nggak cuma buat saudara, tapi buat saya juga. Kalau kita doa, terus Tuhan langsung jawab, ya kita bakal berdoa tiap hari ya kan, siang dan malam, jumpalitan saya berdoa terus. Tapi ketika saudara berdoa, tapi nggak ada satu kerikil pun yang jatuh, apakah saudara masih bisa percaya bahwa Tuhan itu sedang bekerja? Mampukah saudara mendoakan orang lain yang sakit ketika saudara sendiri lagi kesakitan? Mampukah saudara mendoakan breakthrough buat orang lain ketika saudara sendiri lagi tertimpa musibah? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga berlalu, gak ada satu bata pun yang bergeser. Dan ini membuat saya berpikir gitu, why God miracle is so weird? Kenapa Tuhan menyuruh mereka jalan tanpa ngasih tahu mereka atau kasih mereka tanda-tanda bahwa mereka itu ada di track yang benar? Kenapa Tuhan gak kasih lihat progres buat mereka sehingga mereka termotivasi? Tetapi ini yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa ketaatan adalah bagian kita, tetapi hasil adalah bagian Tuhan. Kalau saudara mau catat, ketaatan adalah bagian kita, tetapi hasil itu adalah haknya Tuhan, bagiannya Tuhan. Nah, saudara, malam ini saya mau saudara mulai ingat kembali apa yang Tuhan mungkin pernah janjikan sama saudara. Keluarkan lagi janji-janji Tuhan yang sudah saudara lama simpen di lemari es di kulkas saudara. Mungkin karena saudara berpikir, ya udahlah percuma, kayaknya memang bukan rencana Tuhan buat saya, kayaknya memang Tuhan gak mau saya berhasil, kayaknya udah telat juga gitu, saya udah umur segini, sehingga saudara itu putus harapan dan saudara simpen janji-janji itu di kulkas. Udah, saya gak mau lihat. Karena rasanya tuh saudara capek dan saudara berpikir bahwa itu bukan rencana Tuhan buat saudara. Nah, saudara, saya mau saudara tahu bahwa Tuhan itu tetap bekerja buat saudara. Bahkan ketika nampaknya situasi kita tuh gak berubah. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasa seperti kayaknya saudara jalan di tempat, mungkin Tuhan itu sedang mau saudara memenangkan sesuatu dalam diri saudara. Nah, seringkali kita sebagai manusia, saya wajar ya sebagai manusia, kita melihat apa yang ada di hadapan kita, realitanya gitu. Ya, kita fokus sama permasalahan kita sehingga kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan di dalam hidup kita dan Dia peduli sama apa yang kita inginkan. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dan justru ketika kita berjalan di tempat, ketika kita lemah, ketika kita lagi stuck, dan kita nggak tahu mesti berbuat apa, dan kita bertanya-tanya, berapa lama lagi ya Tuhan saya harus menderita begini? Disitulah iman kita akan bertumbuh dan kita akan menjadi kuat. Jangan hanya karena progres kita nggak kelihatan, maka iman kita jadi padam. Jangan sampai kasih kita itu menjadi dingin, saudara, dan kita menjadi letih, dan kita jadi nggak peduli, kita antipati sama lingkungan sekitar kita, sama orang lain, sama kehidupan kita. Nah, malam hari ini Tuhan berkata sama semua individu yang ada di dalam fellowship ini bahwa His promise still stands. Janji Tuhan masih ada buat saudara. Jangan patah semangat, saudara. Saya paham bahwa seringkali situasi yang sulit bisa membuat kita meragukan kesetiaan Tuhan. Apalagi kalau kita merasa bahwa Tuhan gak mendengarkan doa kita. Ya kadang-kadang Tuhan tuh kayak silence gitu. Kayak saya sekarang lagi mengalami itu. Jadi kayak ketika saya berdoa, sepertinya Tuhan gak dengar doa saya. Yang ada juga setiap kali saya berdoa, makin lama situasinya makin buruk dan ada lagi masalah yang baru, ada lagi masalah yang baru. Tetapi saya percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. The promise still stands. Amen. Saudara, beberapa saat yang lalu di 2021, tepatnya di tanggal 1 Januari,
saya lihat itu ada pelangi di langit ya. One rainbow, it represents a promise, right? And double rainbow is a sign of covenant. Ini saya lihat ada double rainbow, saudara. Ada 2 pelangi pagi itu, tepatnya di tanggal 1 Januari 2021, saya ingat sekali. Well, I don't know if he sent a rainbow for me or to someone else across town, but it reminded me that the promise still stands. That his promise still stands. Bahkan ketika ada tembok yang menjulang tinggi antara saudara dan janji Tuhan, his promise still stands. Bahkan setelah putaran ke-6 dan saudara nggak bisa lihat progres dan nggak ada satu bata pun yang retak, janji Tuhan itu tetap berlaku buat saudara. Jadi jangan menyerah saudara, tetap semangat. Kita semua ini sama-sama berjalan sama-sama dengan Tuhan, dan saudara seiman semua yang di tempat ini saya anggap saudara saya sendiri. Dan dalam perjalanan iman ini ya mungkin di antara kita ada yang masih di putaran pertama, mungkin yang lain ada di putaran ketiga ya. Jadi proses yang kita punya itu beda-beda satu sama lain ya. Kita punya timeline yang berbeda-beda dengan satu sama lain, dan kita ada di poin yang berbeda-beda juga. Tetapi jangan berkecil hati saudara sama progres saudara dimanapun Anda berada saat ini. Dan di dalam perjalanan ini nanti juga, kalau misalnya saudara sama-sama saya, akan ada orang-orang yang ngomongin kita di belakang. Yang kadang-kadang orang yang kita sayangin sendiri justru yang bisa berkata, mana nih kamu? Udah berapa lama ikut Tuhan selama ini, kok kayaknya hidupnya nggak ada maju-majunya, malah tambah buruk aja gitu. Biarin aja saudara. Kalau memang saudara ada mendengar seperti itu di belakang saudara, biarlah itu menjadi urusan mereka sama Tuhan, dan kita nggak usah mendengarkan. Ya, jadi sekali lagi ada 2 hal yang menyebabkan kita patah harapan. Yang pertama tadi karena seringkali kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan kita. Lalu kita menyerah juga karena kita nggak melihat progres. Berapa lama lagi sih Tuhan? Berapa lama lagi saya harus menderita penyakit ini? Berapa lama lagi saya harus terpuruk? Berapa lama lagi sampai saya bisa berhasil? Berapa lama lagi saya harus menanggung penderitaan saya? I just need to know why I'm walking while I see it's not working. Kenapa saya masih terus berjalan ketika saya itu nggak lihat apa-apa sama sekali? Dan Tuhan sempat kasih rema kepada saya. Kenapa Tuhan nggak kasih progres? Kadang-kadang kalau Tuhan kasih kita kemenangan di putaran pertama, saudara, maka apa yang akan terjadi kira-kira? Maka kita akan berpikir bahwa kita itu menang karena usaha sendiri. Jadi makanya Tuhan mau kita tetap percaya untuk tetap terus berjalan. 1 putaran lagi. 1 putaran lagi. Just another lap. Just another lap. You're so close to victory. Saudara, kalau saudara pernah lihat pertandingan balap Formula 1 ya, Formula One Racing di TV, biasanya saudara bisa melihat tuh mereka ada di lap keberapa atau putaran keberapa. Dan ketika mereka sudah berada di lap terakhir, nanti saudara akan melihat ada seorang yang bawa bendera putih terus dia kibar-kibarkan seperti itu ya. Nah, sehingga mereka tahu bahwa mereka ada di putaran terakhir dan mereka harus push through, mereka harus sekenceng-kencengnya, harus ngebut dan lakukan yang terbaik supaya mereka bisa menang. Saudara, seandainya di dalam hidup kita ini ada seseorang yang bisa mengibarkan bendera putih seperti itu, sehingga kita tahu bahwa janji Tuhan itu akan segera digenapi dalam hidup kita. Tapi sayangnya, in reality, hidup kita tuh nggak seperti itu. Jadi marilah kita mengibarkan bendera putih kita sendiri, saudara. Nggak akan ada orang yang mengibarkan bendera itu buat kita. Dan bukan untuk kita tahu kapan saatnya, tetapi kita mengibarkan bendera putih itu sebagai tanda bahwa kita itu menyerah sama Tuhan. Kita berserah
God, I surrender. Tuhan, saya berserah kepadamu Tuhan. Ini bendera putih saya. Bukan untuk menantang Tuhan, saya mau lihat progres dari pekerjaan Tuhan, tapi saya berserah sama Tuhan. Dan di situ mungkin Tuhan akan berkata, baiklah anakku, sudah saatnya bagimu untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukan karena usaha dan jerih payahmu, tetapi karena kamu setia. Dan kamu sudah percaya sama janji-janjiku kepadamu. Ingat, tadi saya katakan bahwa ketaatan adalah bagian kita. Dan hasil itu adalah bagian Tuhan. So, saudara, take another step. Take another lap. Take another lap. You are closer than you think you are. It's working more than you think it is. So, jangan berhenti, saudara. Do not stop. You are too far to quit. Karena sayang sekali kalau saudara menyerah sampai di sini setelah segala yang saudara kerjakan, saudara yang perjuangkan. Mungkin saudara sekarang ada di putaran ke-6 dan saudara nggak tahu, saudara nggak sadar bahwa saudara sudah berjalan sangat jauh. Dan cuman tinggal 1 lap lagi terus saudara quit. Tahukah saudara bahwa saudara itu sedang bertumbuh dan saudara itu sedang menjadi kuat. Dan Tuhan tahu itu nggak mudah buat kita, tetapi Tuhan tetap menopang kita. Dia tetap setia. Walaupun kita nggak bisa dengar suara Tuhan kadang-kadang. Tapi dia tahu segala pergumulan saudara. Dia lihat setiap air mata yang saudara curahkan. Setiap malam ketika saudara berdoa. Ya mungkin ini adalah putaran terakhir saudara. Saya nggak tahu. Kita mungkin ada di posisi yang berbeda-beda. Tetapi gimana kalau misalnya kita bukan berada di putaran terakhir? Maka marilah kita berjalan seolah-olah bahwa ini adalah putaran terakhir kita. Maka suatu saat nanti, suatu hari, saat itu akan tiba. Jadi tetap berjalan seolah-olah ini adalah lap yang terakhir, putaran yang terakhir. Amin. Oke, mari kita baca ayat yang terakhir dari Yosua 6 ayat 15 sampai 16. Oke, ayat yang 15 sampai 16 saya bacakan ya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Saudara, marilah kita berseru kepada situasi yang kita sedang alami saat ini. Marilah kita berseru kepada tembok yang ada di hadapan kita dan raih kemenangan itu bersama Tuhan. Tetap pegang teguh dan nyatakan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Breakthrough is in your hand. You have seen God's glory in your life and He can do it again. Amen. Haleluya.